Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan jika saat ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Semua karena kasih serta kemurahan Tuhan. Kita akan memulihkan ibadah kita saat sore hari ini. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah. Haleluya. Benar Tuhan, kuduslah Engkau di atas tahta-Mu, Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami, Yesus. Saat ini Kau mau datang untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Haleluya. Kuduslah Tuhan. Haleluya. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan.
kuduslah namamu Bapa. Amin. Haleluya. Sungguh Engkau kudus. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Terima kasih Allahku. Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Allahku. Kami para wanita-Mu mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulaikan ibadah saat ini. Yang mau memuji serta menyenangkan hati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada haleluya. Bukankah kita tadi mau menyenangkan hati Tuhan? Kita akan pujikan bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dat menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dat menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dat menari. Bukan menari, bukan menari, menari seperti dat menari. Katakan lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Haleluya. Ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari seperti dat menari. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita akan sebentar mendengarkan firman Tuhan, juga bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Kita yakin dan percaya dalam setiap kehidupan kita ada tantangan, ada cobaan, dan yakin dan percaya Tuhan pasti tolong. Bersama Tuhan, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita akan pujikan pujian ini dari awal lagi, dan waktu selanjutnya kami serahkan pada yang bertugas. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Kami bersyukur kesempatan yang indah ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya di tengah badai kehidupan yang kami alami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya saat ini kami rindu hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami
Luaskan kehidupan kami untuk menerima apa yang menjadi kehendak dan maksud Allah dalam kehidupan kami. Kami sangat terbatas dalam kehidupan kami. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh kasih setia Tuhan melingkupi kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk saat sore hari ini. Kami siapkan hati kami. Dan kami benar-benar rindu Allah turut bekerja, mengurapi kami, mengurapi ibu-ibu yang ada, sehingga kebenaran firman-Mu boleh benar-benar sampai dalam hati dan kehidupan kami, membentuk kami, menguatkan kami, memberikan kami kepastian untuk kami tetap melangkah di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita yang baik, yang memberikan kita kesempatan untuk kita boleh ada di dalam rumah Tuhan, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat sore hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Untuk itu mari siapkan hati kita. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang keempat. Kita akan melihat Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Kali kita mendengar tentang kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat satu judul topik yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Di situ dikatakan angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan ya. Kalau sudah dapat, saya akan membaca dan ibu-ibu boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing atau yang ada di LED ya. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41, saya akan bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Kemudian ayat yang ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat satu keadaan di mana Yesus bersama murid-muridnya ada di dalam satu keadaan yang sangat menggoncangkan. Badai yang datang melanda, topan yang datang melanda, menghantam perahu mereka. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-35, di situ dikatakan pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah mereka melayani seharian penuh, Yesus memberikan gambaran-gambaran, perumpamaan-perumpamaan kepada orang-orang yang ikut pada waktu itu. Setelah seharian penuh mereka melayani, Yesus mengajak murid-muridnya
untuk bertolak ke seberang. Dan kemudian ayat yang ke-36 di situ dikatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu itu, di mana Yesus telah duduk dalam, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Mereka, murid-murid Yesus, membawa serta Yesus yang ada dalam perahu. Dikatakan di dalam terjemahan aslinya bahwa Yesus sudah ada dalam perahu itu sejak dari pagi melayani para orang-orang yang datang untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu. Dan Yesus pada petang hari dikatakan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Dikatakan oleh firman Tuhan, mereka meninggalkan orang banyak di Kapernaum. Pada waktu itu mereka ada di Kapernaum. Mereka bertolak untuk pergi ke seberang, ya. Saya bertanya-tanya kenapa mereka harus ke seberang? Apakah Yesus ingin istirahat dari segala kelelahannya? Ya, Yesus mungkin ingin beristirahat sebab dikatakan di dalam perahu itu Yesus tidur di atas sebuah tilam. Tetapi setelah saya pelajari rupanya pada waktu itu ada satu niat Tuhan Yesus bukan sekedar beristirahat di dalam perahu, tidur di dalam perahu, tetapi dia pergi menuju ke seberang dengan satu niat untuk memenangkan satu jiwa yang dalam keadaan sakit jiwa. Ya. Kalau mungkin kita tidak mempelajari lebih lanjut, kita tidak tahu apa yang Yesus akan lakukan pas mereka ada di tengah danau itu dan mereka diterpa dengan badai. Tetapi Yesus tahu ada satu tujuan yang akan dia lakukan di seberang sana. Dia dikatakan pada perikop berikutnya Yesus di Gerasa. Dan Yesus menyembuhkan orang yang sakit jiwa di Gerasa. Berarti bukan Tuhan Yesus beristirahat dan tidak mau tahu tentang keadaan yang akan terjadi pada waktu itu. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perahu di mana Yesus ada di dalamnya, di mana Yesus diikut sertakan di dalam perahu itu oleh murid-muridnya, diserang oleh gelombang dan saat itu air mulai memenuhi perahu itu, mau menenggelamkan perahu itu. Kemudian ayat berikut dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ya, tema yang saya berikan saat ini yaitu menghadap badai kehidupan bersama Yesus. Ya, ayat yang ke-37 dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ya, kita melihat satu keadaan yang sangat sulit yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana mereka merasa panik ketika air mulai masuk dalam perahu. Ketika perahu seolah-olah ingin menenggelamkan kehidupan mereka. Mereka panik, ketakutan mungkin saat itu ya. Siapa yang tidak takut dengan gelombang yang sangat dahsyat? Tidak ada mungkin orang yang merasa santai-santai saja, tenang-tenang saja ketika perahu yang sedang ditumpangi mengalami satu goncangan akibat badai gelombang yang sangat besar. Ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bisa membayangkan satu keadaan di mana waktu itu murid-muridnya sangat ketakutan. Tetapi mengapa Yesus tidur dengan tenang ya? Yesus tidur dengan nyenyak di atas sebuah tilam. Saya percaya perahu yang ditumpangi itu tidak terlalu besar ya. Sebab dikatakan ada murid-murid yang ikut dengan dia dan ada juga perahu-perahu lain yang menyertai mereka ya. Yesus tidur dengan tenang. Saya sewaktu belum ada di tempat ini ya, sewaktu belum menikah saya seringkali pulang pergi
ke kampung, pulang ke Manado, naik kapal laut. Kalau dulu pesawat rasanya masih sulit dijangkau bagi orang-orang yang biasa seperti kami ya. Kami naik kapal laut. Dan bagaimana rasanya ketika gelombang menghantam kapal itu, sekalipun kapal itu begitu besar. Tetapi ketika gelombang datang, keadaan orang-orang yang ada di dalam kapal itu rasanya seperti orang mabuk ya. Perut ini seperti dikocok-kocok ya, seperti mau mengeluarkan muntah ya. Itu mual sekali perutnya kalau gelombang itu datang menghempas ya. Saya tahu ada orang-orang mungkin di antara kita yang pernah naik kapal, kita merasakan bagaimana keadaan ketika kapal itu dihantam oleh gelombang, ketika ada ombak yang datang. Tapi ketika kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yesus tidur pulas. Ya, Yesus tidur pulas. Kemudian dikatakan, Guru, murid-muridnya berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli apabila kami binasa? Masuk akal tidak? Ya. Yesus yang dipanggil guru ditaruh di belakang buritan dan mereka memang mungkin latar belakang mereka adalah nelayan, ada di antara mereka yang nelayan. Mereka lebih tahu kondisi yang ada di danau ya. Tetapi Yesus yang dipanggil sebagai guru ditaruh di buritan di belakang, tidur di atas tilam. Yesus tidur nyenyak. Yang menjadi pertanyaan saya, mungkin saudara juga, bagaimana mungkin Yesus bisa tidur nyenyak ketika gelombang itu datang menghantam? Apakah Yesus tidak tahu? Saya percaya dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang peduli. Apakah salah murid-muridnya berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli apabila kami binasa? Yang menjadi tanda tanya bagi murid-murid pada saat itu, di mana kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka ketika mereka menjadi murid-murid? Di dalam pasal yang ketiga, ayat yang kelima kalau tidak salah ya, di situ di dalam Markus ini, di situ dikatakan Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus mengkhususkan murid. Kita lihat ya, di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 ya, ayat yang ke-13 di situ dikatakan, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Orang-orang yang dikehendakinya. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, yaitu murid-muridnya. Orang yang dikehendaki, yang dipanggil oleh Tuhan. Kemudian dikatakan, dan mereka pun datang kepadanya. Ayat 14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Diutusnya untuk memberitakan Injil. Kemudian ayat berikut dikatakan, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Diberi kuasa. Dan saya percaya kuasa itu bukan saja untuk mengusir setan, mengusir gelombang pun mereka bisa, asalkan mereka memang mempunyai kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan yang adalah guru mereka. Tetapi mengapa pada ayat yang ke Markus pasal 4 ayat yang ke 38 di situ dikatakan mereka meragukan akan kuasa Tuhan. Padahal Tuhan memberi mereka kuasa, tapi mereka meragukan kuasa Tuhan. Badai dan gelombang sudah menghilangkan rasa percaya mereka kepada Tuhan. Gelombang yang besar sudah menghilangkan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus bukan Tuhan Yesus yang tidak peduli. Saya percaya Yesus tahu waktu gelombang itu datang, waktu gelombang itu menghempas perahu mereka. Yesus tahu bagaimana air itu mungkin sudah masuk. Tidak mungkin Yesus tidak merasakan air itu mulai memenuhi perahu itu. Nah, Yesus mengerti keadaan waktu itu. Tapi Yesus ingin mencari tahu bagaimana sifat, bagaimana cara mereka mengatasi masalah. Bagaimana cara mengatasi badai yang sedang melanda pada waktu itu. Ibu-ibu yang saya kasih Tuhan Yesus, saya percaya
Yesus itu peduli, tapi Tuhan Yesus ingin mereka tahu bahwa ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka, Yesus sanggup menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Badai sebesar apapun itu, ya. Kemudian di dalam ayat yang ke 39 dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali, ya. Kalau saya melihat di sini ada dua kata, diam dan tenanglah, ya. Kalau kita melihat sebelumnya, murid-murid Tuhan Yesus panik, mereka ketakutan, kehilangan rasa percaya, kehilangan kuasa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi di sini dikatakan Tuhan Yesus menghardik ombak badai itu, dikatakan diam dan tenanglah. Ibu-ibu, ini yang menjadi pokok pembahasan kita saat sore hari ini. Firman Tuhan mau membuka cara pandang kita terhadap masalah badai gelombang yang sedang melanda kehidupan kita, ya. Ketika Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus tahu. Badai dan gelombang yang menghantam kehidupan kita, dalam keluarga kita, pekerjaan kita, usaha, apapun yang melanda kehidupan kita, saya percaya Tuhan tahu dan Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Tetapi yang mau dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan saat ini, dikatakan diam. Diam berarti tidak ada pergerakan, tidak ada mungkin satu hal yang membuat kita seolah-olah ingin mengatasi masalah yang sedang terjadi, ya. Diam. Diam dalam bahasa aslinya di dalam KBBI di situ dikatakan tidak bersuara, tidak berbicara, tidak bergerak, tidak mengadakan perlawanan, tidak berbuat apa-apa, diam waktu dicemooh, diam waktu dihina, diam waktu diperlakukan tidak adil, ya. Ini yang saya ambil dari arti yang sebenarnya, diam. Tetapi dalam arti bahasa Ibrani dikatakan diam itu berbicara tentang pitch, damai, ya. Ada satu keadaan yang damai, ya, damai, tidak ada pergerakan. Nah, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh saya katakan, mungkin saat ini kita sedang dihantam oleh badai. Saya menghadapi masalah yang sangat besar. Saya rasa ini badai yang sedang melanda kehidupan saya. Sepanjang tahun 2000 ini saya merasakan begitu sesahnya kehidupan ini. Seolah badai menghantam kehidupan saya, ya. Satu kali dengan tiba-tiba seperti dikatakan dalam firman Tuhan ini, gelombang itu, ombak itu, badai itu datang secara tiba-tiba. Saya mengalami bagaimana dengan tiba-tiba seolah-olah saya merasa saya ini sendiri. Saya merasa hidup saya tidak berarti. Untuk apa saya ada di tempat ini? Untuk apa saya melayani kalau keadaan saya seperti ini? Saya mungkin berkata kepada Tuhan pada waktu itu, tiba-tiba semua orang seperti memusuhi saya. Terus saya rasa seperti, Tuhan kenapa semua orang kok benci pada saya? Tapi dari semua itu saya belajar berdiam diri, tidak usah bereaksi. Ketika kita dihina, ketika kita difitnah, ketika kita menghadapi masalah, persoalan, disisihkan atau apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengajak kepada kita untuk diam, tidak usah bereaksi, tenanglah. Tuhan tahu, Tuhan peduli apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya akhirnya mengambil satu hikmah, oh iya ya, mungkin saya belum mampu untuk melakukan apa yang mereka kehendaki. Mungkin ada kesalahan yang saya lakukan sehingga semua keadaan ini terjadi begitu tiba-tiba. Dan saya berusaha untuk diam, ya. Walaupun mungkin terkadang saya pura-pura tertawa, tapi dalam hati saya menangis. Saya pura-pura tersenyum, tapi hati saya seolah-olah teriris-iris. Saya pura-pura melakukan sesuatu yang orang lain tidak menganggap saya itu sedang dalam keadaan down. Tapi semuanya ini Tuhan yang tahu. Saya lakukan semuanya itu dan pada akhirnya saya temukan saya semakin kuat. Apapun yang terjadi,
saya seolah-olah seperti kesannya saya cuek. Nggak peduli. Silakan kamu mau ngomongin saya, silakan kamu memperlakukan saya seperti ini. Saya tidak dipakai, saya tidak dianggap, saya tidak peduli. Itu kesannya. Tapi lama-lama salah saya. Tuhan memberikan saya kemampuan dan kekuatan untuk bertahan menghadapi badai, ya. Sebab ada badai-badai yang sangat besar yang sedang melanda kehidupan kita. Ibu-ibu tenang. Tenang di situ berbicara tentang siopao itu ya, bahasa aslinya yaitu tenang yang sangat besar. Tuhan memberikan ketenangan kepada badai itu, memberikan ketenangan kepada murid-muridnya sehingga mereka mampu melihat betapa luar biasanya Tuhan yang mereka sembah, yang mereka sertakan dalam perahu mereka. Ibu-ibu, saya mohon maaf ya, saya sering kali bablas, ternyata waktunya begitu cepat berlalu. Saya tidak bisa memadatkan rangkaian cerita yang sudah saya susun, tapi intinya saya ingin kita semua mengerti bahwa Yesus peduli dengan kehidupan kita. Badai sebesar apapun yang menghantam kehidupan kita, percayalah bahwa Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita sehingga kita akan mampu menghadapi badai-badai itu bersama dengan Yesus. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita bisa menghadapi badai kehidupan itu yaitu kita dapat menaklukkan badai kehidupan. Untuk dapat menaklukkan badai kehidupan, yang pertama sertakan Yesus dalam setiap segi kehidupanmu. Yang kedua, percayakan hidupmu pada Yesus. Yang ketiga, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tidak usah bereaksi ketika kita menghadapi masalah, ketika kita dihina, ketika kita difitnah, ketika kita mungkin disisihkan. Tidak usah bereaksi, percayakan Tuhan peduli apa yang kita alami. Dan Tuhan sanggup mengeluarkan kita dari setiap masalah, badai yang ada di kehidupan kita. Dan yang keempat, andalkan Yesus dan tetaplah ada di dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Andalkan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tinggalkan Yesus. Jangan sampai kita tidak percaya lagi akan kuasa Yesus. Kita adalah murid-muridnya Yesus. Kita diberi kuasa untuk menaklukkan segala badai persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Pegang teguh firman Tuhan sehingga kita kuat menghadapi badai yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian lingkupiku. Biarlah Tuhan Yesus melingkupi kita dengan kuasanya. Haleluya. Mari kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan bahwa ketika Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, Dia yang akan mampu mengendalikan, Dia akan yang mampu menolong kita. Haleluya, dengan sayap, dengan sayapmu naungku, naungi. Haleluya Yesus, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan tenang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan menjadi nakoda dalam perahu kehidupan kita. Agar Tuhan menjadi penolong, penyerta. Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Naungiku, haleluya Yesus, dengan kuat. Oh haleluya, katakan di saat badai bergelora, amin.
Tuhan, kita sudah dengar firman Allah. Kita mengucap syukur karena Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita. Kita bersyukur karena firman Allah itu mendatangkan kesukaan dan kekuatan dalam hidup kita. Sore hari ini ada yang berulang tahun, ya bisa angkat tangan atau ke depan saja kita berdoa bersama-sama. Sekali kita berdoa untuk firman Allah. Yang berulang tahun bisa tampil ke depan saja, tidak usah malu. Yang berulang tahun mulai bulan Juli ya, mungkin yang belum didoakan. Ya, suruh ke depan Mari aja. ibu-ibu. Bulan Juli sampai Desember. Mari Iya. silakan. Bisa ke depan Mari, saja, silakan. tidak usah malu. Kita mau berserah kepada Tuhan dan kita berdoa bersama-sama ya. Haleluya, haleluya. Kita sudah dengar firman Allah yang begitu indah. Kita tidak perlu takut karena Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Yang berulang tahun kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengendalikan setiap perahu kehidupan kita. Kalau kita ada yang berulang tahun, ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita tahu hidup kita Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong dan memberkati kita semua. Dan yang berulang tahun, kita mau berdoa bersama-sama yang berulang tahun. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita semua. Tuhan melihat yang berulang tahun sore hari ini. Tuhan yang memelihara mereka. Tuhan yang memberikan ketenangan kehidupan mereka. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang menjaga mereka yang berulang tahun kalau mereka boleh mengalami pertambahan umur mereka. Itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Anugerah Allah melimpah dalam kehidupan kami semua dan bahkan terutama yang berulang tahun. Tuhan, hidup ini adalah milik kepunyaanmu. Hidup ini Engkau yang mengendalikan hidup kami ini Tuhan. Kalau kami boleh bersuka cita bersama-sama yang berulang tahun, Tuhan berkati dengan berkelimpahan rumah tangga mereka, suami, anak, cucu mereka. Tuhan juga yang akan memelihara mereka. Terima kasih untuk ucapan syukur sore hari ini yang berulang tahun. Tuhan yang ada dalam perahu kehidupan mereka. Tuhan yang memelihara dan Tuhan memberikan ketenangan perahu hidup mereka. Karena kami percaya Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terutama yang berulang tahun dan bahkan semua kami yang hadir sore hari ini. Berkati mereka ya Tuhan. Mereka milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menguasai perjalanan hidup mereka yang berulang tahun dan bahkan kami semua yang ada sore hari ini. Kami hanya dapat mengucap syukur dan kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Tuhan sudah tambahkan umur mereka sehingga mereka boleh ada sebagaimana mereka ada. Tuhan berkati mereka Tuhan. Terima kasih rumah tangga mereka Tuhan berkati. Oh Tuhan, rencana mereka yang mereka akan hadapi masa yang akan datang. Tuhan campur tangan. Engkau mengetahui setiap jalan kehidupan mereka yang berulang tahun. Bahkan semua kami yang hadir sore hari ini, kami sudah dibekali oleh kebenaran firman Allah. Tuhan yang memberikan keteduhan, ketenangan di dalam perahu kehidupan kami semua. Karena Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang berulang tahun sore hari ini. Tuhan sudah tambahkan umur mereka dengan sukacita, dengan satu syukur. Terima kasih kami kepadamu karena Tuhan yang memelihara mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan berkati yang berulang tahun. Bahkan semua kami yang hadir sore hari ini Tuhan berkati kami semua. Kami boleh mengucap syukur, boleh beribadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kepadamu. Haleluya, katakan amin. Kita nyanyikan selamat ulang tahun, ayo. Semua kita nyanyi sama-sama selamat ulang tahun yang berulang tahun. Selamat. Selamat birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hari ini Bapa di sorga, kita berdiri bersama-sama. Bapa yang ada di dalam surga, sekali lagi kami menghadap Engkau, kami berterima kasih yang berulang tahun. Kami semua berterima kasih karena kami boleh mengalami berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Kami boleh beribadah, boleh dengar firman Allah, dan kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Rumah tangga kami percayakan kepadamu, karena kami tahu Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kami masing-masing. Yang berulang tahun Tuhan memberkati dengan berkelimpahan. Keluarga mereka, anak, cucu, suami mereka, Tuhan berkati. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur dan kami akan akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah turun di atas kehidupan kami. Di dalam nama, sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari yang bersuka cita beri tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan.